Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi, seperti biasa ya, baca Quran dulu, kemudian berdoa. Yang bertugas siapa? Di depan. Monggo Pak. Berdoa dimulai. Buka Quran surat Al-Mulk ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini semuanya masuk. Masuk. Ada yang sakit? Tidak ada, Pak. Gak ada ya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi. Ini sudah terabsen ya. Jadi semuanya sudah masuk. Tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke dalam materi ini. Bab ketiga. Tentang perekonomian dalam Islam. Ya, tentang perekonomian dalam Islam. Jadi ini kita ini kan proses pembelajarannya yang harus kalian ketahui itu untuk mengetahui apa pribadi masing-masing. Dalam konsep tataran ilmu tasawuf itu ada kalimat man arafa rabbuhu faqad arafa nafsahu. Barang siapa yang ingin mengenal Tuhannya, maka kan harus mengenal diri sendiri. Nah, termasuk dalam proses belajar mengajar itu manusia itu kan terbagi 3 potensi. Jadi gaya belajar itu ada 3 poin. 1, audio. Apa audio? Dengan cara apa? Mendengar. Jadi ada teman kita yang dengan mendengarkan itu lebih paham daripada dengan visual, melihat. Tapi ada yang sebaliknya, dengan melihat itu lebih mengenal, lebih paham dibandingkan dengan mendengar. Jadi paham ya? Nah, suatu momen nanti kita fokuskan teman-teman yang lebih cenderungnya itu visual siapa, terus audio itu siapa. Karena itu akan membantu dalam proses belajar mengajar. Dalam dunia pendidikan itu orang kalau belajarnya dalam proses mendengarkan, maka daya serapnya itu sebanyak berapa persen? Sebanyak 33% itu mendengarkan. Nah, kalau melihat sebanyak berapa persen? 17%. Berarti kalau berapa persen? 17 sampai 13 berapa persen? Hah? Nah itu. Jadi kemudian sisanya apa? Dengan cara menggabungkan keduanya, atau dengan pakai bahasa hati itu, kinestetik, ya, dengan cara diulang-ulang. Makanya kalau kalian kayak belajar ilmu yang lain itu dengan dinadongkan, tidak hanya melihat tapi juga mendengarkan dan juga dinadongkan, itu kan lebih hafal dibandingkan hanya sebatas kamu melihat dan mendengarkan. Banyak dulu. Nah, masuk ke sini materi ini tentang perekonomian dalam Islam. Menurut kalian belajar tentang ekonomi itu penting atau tidak penting? Kenapa penting? Coba jelaskan. Kenapa penting? Karena hidup kita tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi. ya, karena hidup kita tidak pernah lepas dari transaksional ekonomi. Oke, yang lainnya? Apa? Enggak ada yang jawab. Sekarang itu ya, nilai rupiah itu anjlok tahun 2025 berapa? 17.000 lebih berapa? Ada spesifiknya, Pak. Ya, di angka 17.000. Drastis nilainya itu. Tahun 98 rupiah itu di angka 17.000. Waktunya Soeharto. Kemudian diganti dengan Pak Habibie. Di masa Pak Habibie nilai rupiah itu bisa turun di angka 2.500 satu dolarnya. Jadi bisa menekan $1 2.500 waktu itu. Bayangkan, sekarang $1 tetap di angka 17. Lebih enak adalah kalian kerja di luar negeri, punya rumah di Indonesia. Enak gak kira-kira? Masa? $74.000. Gak usah jauh-jauh di Malaysia. 1 ringgit berapa ribu? 3.500. Ya. Jadi nilai rupiah kita itu $1-nya 117.000. Berarti miris. Jadi tentang ekonomi itu kita penting harus tahu ekonomi, karena kita tidak lepas dalam transaksional dalam kehidupan sehari-hari. Dan semuanya itu harus dipelajari, termasuk ekonomi.
Nah, dalam topik ini kita difokuskan untuk belajar tentang perekonomian dalam Islam. Nah, fokus saya itu. Kemudian yang pertama adalah musakoh, baroan kebun. Jadi di dalam Islam itu ada istilah musakoh, ya, musakoh, baroan kebun. Secara istilah yang kita bahas hari ini adalah pengertian musakoh bagaimana, rukunnya bagaimana, syaratnya apa, kemudian hikmahnya apa. Ya. Kalau di LKS bisa kalian lihat di halaman 23. Musakoh secara pengertian itu adalah penyiraman. Secara terminologi itu adalah pemilik kebun dan penggarap. Jadi ada kerjasama antara pemilik kebun dengan penggarap kebun tersebut. Misalkan saya punya kebun ya 1 hektar, kemudian kalian mau kerjasama dengan saya dan mau mengelola kebun itu. Nanti hasilnya bagaimana kita bagi dua. Jadi paham ya? Kemudian bagaimana tentang hukum dasar musakoh? Nah kalau di situ dijelaskan bahwa baginda Rasulullah bersabda, amal ahla khaybar bi syatri ma yakhruju minha min samarin au zar'in. Jadi ada kebun ya. Jadi Rasulullah itu telah memberikan kebun kepada Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan memperoleh bagian dari penghasilannya baik dari buah-buahan maupun dari hasil tanaman. Kalau kita melihat penjelasan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ketiga imam ini ya. Imam As-Syafi'i, Malik sama siapa? Ahmad. Beliau mengatakan bahwa musakoh itu untuk semua jenis pepohonan. Semua jenis pepohonan boleh kerjasama. Tapi kalau ulama yang lain mengatakan musakoh itu hanya untuk tanaman-tanaman pokok seperti kurma dan anggur. Ini kalau menurut ulama lainnya. Nah kalau kita alihkan ke Indonesia berarti apa? Makanan pokoknya padi, terus jagung, terus kedelai, singkong. Singkong pernah makan sagu? Siapa pernah makan sagu? Kamu pernah makan sagu? Ya, saya di Papua dulu. Iya, pernah ke Papua? Enggak, ayah saya. Makan sagu? Iya. Papua? Bawa aku pulang kok. Saya besok semua kaca jadi Ramadan diajak ke Papua. Dakwah. Iya, selama 1 Ramadan full. Nah, 1 Walid. Kamu tahu kalau itu, Rek? Saya baru tahu dari yang lalu. Sampai mana tadi gara-gara film. Jadi kalau ulama yang lain, jadi tanah yang boleh dikerjasamakan dengan konsep musakoh itu adalah hanya kurma dan anggur. Lah kalau di Indonesia ada padi, jagung, kemudian kedelai, kemudian sagu dan lain sebagainya. Jadi bahan pokok makanan. Tapi kalau kita melihat dari penjelasan Imam Syafi'i, kemudian Malik Ahmad itu boleh yang lainnya. Termasuk apa? Kalau di Kalimantan itu kan siapa yang dari Kalimantan? Kelapa sawit itu boleh tadi. Atau kelapa itu, kelapa muda yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu kan ambilnya kan dari mana? Dari Malang atau enggak dari Blitar? Dari Malang atau dari Blitar? Itu kalau pulang itu ya satu truk itu misalkan 2,5 juta. Tetapi kalau kamu bisa jual itu bisa nyampe 4 juta, 5 juta. Jadi untungnya itu 2 juta ke atas, minimal 2 juta. Itu kalau misalkan kita paham perekonomian. Jadi kalian semua ini harus belajar tentang ekonomi. Karena 10 pintu rezeki itu 9 diantaranya adalah pedagang, bisnis, gitu kan? Berarti 90% apa? Ekonomi ya. Jadi kalau jadi guru kemudian jadi pegawai lainnya itu hanya sebatas 1 di antara 9 pintu rezeki yang Allah berikan. 9-nya itu adalah pedagang. Bagaimana cara kita mengetahui prosesnya? Belajar tentang perekonomian. Ada materi ekonomi ya? Sama Bumaya. Tapi jangan sampai banyak hitung uang, juta-juta, tapi kita nggak pernah memegang uang puluhan juta, ratusan juta. Hanya sebatas angka-angka. Iya,
0,0, aku hitung jelimet tapi nggak pernah pegang 0, rupiah. Saya pernah pegang uang paling banyak 60 juta toh. Iya. Uang pondok 75 juta sama Paris. Bayar yang masih deal. Tapi banyak kalau tak bakal duit dulu. Gitu ya. Terus ada pertanyaan? Rukun dari masyarakat. Jadi ada pemilik kebun dan penggarap. Kebun yang akan digarap, bentuk atau jenis garapan, penetapan hasil, ijab dan qabul. Jadi harus ada ijab dan qabulnya, ya. Jadi jelas antara kalian dengan penggarap tanah, dengan pemilik tanah itu harus jelas. Kalau bisa semuanya itu transaksinya, ijab qabulnya harus lewat atau melalui tulisan, ya. Jadi apa namanya itu? Perjanjiannya itu lewat tulisan sehingga jelas, semuanya itu jelas, bagi hasilnya jelas. Gimana? Tanya apa? Wisata itu semacam investasi. Enggak, beda. Investasi itu saya punya modal, kemudian kamu kembangkan modal itu. Tapi saya nggak ngapa-ngapain, tapi nanti kita bagi hasil. Lah kalau musyawarah itu lebih cenderung ke ada ininya. Saya punya tanah, kayak petani itu kan punya tanah banyak loh. Kalau di masa tua dia sudah tidak bisa menggarap tanahnya tersebut. Nah, oleh sebab itu cari tetangganya yang mau menggarap tanahnya. Tapi nanti ada bagi hasil. Kalau rugi ya ditanggung berdua. Kalau investasi kan juga sama, dia yang pemilik modal, yang apa si penyedia yang kembangkan. Iya, tapi istilahnya kan. Iya, maksudnya kalau memahami sesuatu kan harus dilanasi dengan istilahnya dulu. Lah penelitian usaha itu apa? Baru nanti masuk ke penjelasan. Nah, nanti kalau masuk ke investasi juga jalan. Maksudnya mungkin secara tujuan sama, tapi untuk istilah itu berbeda. Sama kayak mbaknya kan pakai kacamata min ya. Mbaknya itu, saya ayu dewe gitu. Yang berdua ini loh, kan kok pura-pura pusing loh. Yang berdua kan pakai kacamata min ya. Kalau misalkan diganti dengan kacamata hitam, sama nggak pakai kacamatanya? Tujuan tapi kan berbeda. Satunya untuk bayar, satunya untuk. Maksud saya gitu. Jadi untuk memahami penjelasan itu didasari dengan pengertian bukan maksudnya apa. Jadi fokusnya itu di pemilik tanah dan penggarap tanah. Kalau secara istilah, meskipun tujuannya sama dengan menghasilkan uang. Bank-bank juga menawarkan investasi, mas investasi. Dan kan demikian ya, saya itu baru tahu kemarin. Bank itu menawarkan buka sedikit. Kalau kamu punya uang 10 ember itu dapat sepeda motor Scoopy kalau nggak apa. Kalau 10 dapat Pajero Sport. Iya. Kalau nggak diambil selama 5 tahun. Tapi ya beruntung ya, tapi nggak ada duit ya, apa jadi investasi kan? Karena bank itu pinter. Jadi kamu punya uang 10 misalkan, investasikan ke kami, tabung ke kami, nabung itu hilang mudah oleh Pajero Sport kalau misalnya nggak diambil dalam jangka waktu 5 tahun misalkan. Karena uang itu sama bank akan diinvestasikan. Dan mereka hitung-hitungan secara keilmuan ekonomi ya, kalau misalnya tahu ilmunya, itu akan lebih berkembang dan tidak hanya sebatas dapat Pajero harga 500 juta, tapi bisa jadi untuknya 3M, 4M kalau tahu cara. Makanya apa? Ya halal. Kan kita tahu caranya kan enggak ngambil hak orang atau nggak tipu orang. Selama hal demikian itu berarti kan kok insyaallah halal. Jadi ada tetangga juga itu investasi misalkan punya uang 100 juta, nanti kamu per bulannya dapat 2.500.000 kan nggak kerja bisa. Tapi uangmu itu masih dalam taraf tetap dia akan nominal itu nggak berkurang. Itu kalau kamu ketemu dengan orang yang jujur, tapi kalau dengan orang yang tidak jujur ya hilang uang.
itu investasi 12 juta, terus hilang. Awalnya dapat 700 juta, 3 bulan kemudian hilang. Ada teman saya itu investasi 60 juta, nggak bilang suaminya, terus ketipu, tengkar sama suaminya, terus akhirnya cerai. Karena generasi Z sekarang itu pengen cepat kaya, ya nggak kira-kira? Kamu mulai boleh suami juga pengen sing sugih to ya, gak ganteng kok tapi sugih. Syarat pusaka pohon dibaca Pak. Syarat pusaka. Kita main soalnya paling keras. Pak. Loh, mau sih deh. Ini harus diarahkan saja dibaca. 1. Ulangi, berdiri ya, dari sini. Pohon atau tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dapat diketahui dengan mata atau dengan sifat nyata dan tidak sah. Musafah terhadap barang yang sudah. Nah, stop. Jadi pohonnya harus jelas, ya. Belum selesai ya, tadi udah. Pohonnya harus jelas, depan mata. Coba kalau bentuknya virtual bagaimana? Kira-kira? Berarti nggak sah, sah atau nggak sah? Nggak dapat diketahui dengan mata yang jelas. Gitu. Sekarang itu ya, dunianya kan dunia digital. Adik saya itu beli tanah digital untuk 25 juta. Waktu itu. Terus pohonnya itu beli. Nanti untuknya berkali lipat itu untuknya bagaimana ya? Ternyata habis itu 6 bulan berikutnya hancur semua. Yang nggak tahu itu rugi. Ya ditipu. Kan misalkan di game-game sekarang kamu kalau misalkan lihat di YouTube itu kan ada review game itu kan. Kira-kira pernah dengar nggak? Kamu kalau nulis channelnya Sesiput NFT itu channelnya adik saya itu bahas tentang game-game yang menghasilkan uang. Kalau nggak tahu ilmunya itu kita tergiur dengan itu kemudian beli akhirnya hancur. Termasuk kalau kita membahas masalah masakol ya, kan itu kan pohonnya kan harus kelihatan mata dengan jelas. Ada pohonnya, nggak boleh cuma hanya benih, ini sudah ditanam benih nih dan sebagainya. Jadi semuanya jelas. Kayak misalkan di pedesaan itu ada yang punya pohon apa namanya itu? Pohon pelem angin. Nah itu kalau kerjasamanya harus jelas. Yang lanjut B. Waktu pemeliharaan hendaknya jelas, misalnya setahun, 2 tahun, 1 kali panen dan sebagainya. Karena musafah merupakan alat yang pasti serupa jual beli. Nah oke. Jadi waktunya juga harus jelas. Berapa kamu mau kerjasama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi seperti itu. Termasuk ya. Kalau misalkan kalian tidak punya modal, tidak punya tanah, itu kalian juga punya ini. Bisa nggak untuk menghasilkan uang? Dengan cara apa? Nggak punya modal, kamu nggak punya modal, nggak punya lahan. Kalau nggak bisa jadi penggarap, iya punya modal. Nggak punya modal, nggak punya lahan, nggak bisa menggarap. Dalam sistem ekonomi itu ada, cuma saya belum pernah melakukan. Kamu punya lidah untuk negosiasi, untuk berbicara. Contoh misalkan ya, sampean punya modal, terus mbaknya punya
lahan, toko misalkan, ya kan? Terus banyak satunya punya usaha barbel dan lain sebagainya, tapi toko, paham nggak? Akhirnya saya negosiasi sama banyak punya lahan, bisa nggak kita kerjasama? Nanti bagian itu 20%, 25%, oke? Karena aku pemilik tempat kan. Terus saya ngomong sama mbaknya ini, yang punya toko apa namanya, barbel dan lain sebagainya, alat-alat sehat gym itu. Terus saya negosiasi, bisa nggak kamu sampai di sini? Nanti hasilnya bagi hasil. Terus saya pinjam modal kamu untuk renovasi tempatnya ini. Terus parkirnya dan lain sebagainya itu semuanya saya renovasi, saya negosiasi. Bisa nggak kira-kira nanti untung 100% kita bagi berapa? 25%, 25%, 25%, 25%. Bisa nggak kira-kira? Kan dapat uang kan? Dan itu yang belum bisa dan belum pernah lakukan. Apa? Ilmu negosiasi apa? Ya salah satunya itu apa? Iya kan? Jadi kita nggak punya modal, nggak punya tempat, kemudian apa lagi ya? Nggak bisa mengerjakan orang, tapi kita punya konsep. Terus siapa yang bekerja nanti? Loh, kita utus karyawan. Jadi paham ya? Jadi nanti untungnya bagaimana? Ya bagi 4. Setelah kita bayar karyawan, berapa persen? Untung 10 juta, berarti dibagi 2,5 juta. Termasuk kalau misalkan ada yang jual tanah, kamu kan bukan pemilik tanah, nggak bisa beli uang untuk beli tanah itu, iya kan? Kalian bisa menawarkan uang pondok sebelah itu, tanah sebelah itu dijual 6M sama pemiliknya, iya kan? Terus kemudian dijual ke kamu, kalau saya nggak punya uang ya, tapi kamu punya ini kan jaringan, harusnya kamu tawarkan 7M terus laku. Yang 1M, kamu sudah untung 1M itu. Halal nggak kira-kira? Halal kan? Terus kamu juga dapat pasif dari income dari si pemilik tanah itu 2,5%. Biasanya gitu. Berarti kalau 6M 2,5%-nya berapa? Itu untuk kamu. Berarti kamu sudah untung 1M lebih dikit. Nah itu yang belum bisa. Saya nggak pernah mengamalkan itu. Pemain sopo sih tak jualan ya. Ada orang yang kerjanya seperti itu ya. Pak, apakah sama dengan apa namanya? Sama dengan itu? Apa jenis? Iya, semacam begini. Kalau reseller itu termasuk apa? Ya, bisa jadi seperti itu reseller menjualkan. Iya. Tapi yang pertama itu kan kita hanya sebatas menyatukan gitu. Terus mengkonsep dan sebagainya, paham nggak? Termasuk Bill Gates itu gitu. Sebelum dia menjadi orang kaya, salah satunya dia lakukan itu. Ada gedung yang mangkrak, kemudian dia sulap, tapi dia nggak punya modal. Dia temui orang-orang yang punya modal, bisa berinvestasi. Ada salah satu cerita menarik gitu. Saya lupa perusahaannya namanya apa. Kalau nggak Yahoo atau apa gitu. Yahoo kalau nggak Yahoo atau Apple atau apa itu. Kemudian dia menawarkan kepada seorang yang pintar melukis, pakai apa namanya biasa ditempel-tempel graffiti. Dia pintar buat graffiti kan, tapi dia nggak mau bayar. Gini, transaksinya gini Pak, saya nggak mau dibayar, gitu. Nggak mau dibayar, bapaknya kan nggak punya uang juga. Perusahaannya kan masih kecil, tapi saya minta saham 10% dari penghasilan. Waktu itu saham 10% itu nggak bisa untuk beli sepeda motor. Tapi ternyata 5 tahun berikutnya itu perusahaannya itu naik drastis. Terus dia dapat dari hasil. Bisa nggak ya? Bisa. Saya nggak usah dibahas. Saya punya keahlian graffiti. Saya sulap gedungnya bagus. Tapi nggak usah dibayar. Saya minta saham 10%. Tapi kan kita nggak tahu 5 tahun, 4 tahun ke depan. Apa ya? Misalkan sampel, Mas ini kan dalam sampel ya loh. Saya nggak punya modal lagi. Temennya bisa produksi sampel, ya kan? Terus teman satunya punya modal, dimasukkan biar berkembang. Teman satunya jadikan pekerjaan, dia cuma konsep.
taruh letak, terus pakai konsep apa? Pakai ini apa namanya? Aku pernah melakukan franchise. Di situ franchise tadi. Temanmu yang di sana, misalkan ingin buka, kan kamu nggak tahu caranya bikin gerobaknya berapa, spasinya berapa, semuanya berapa, cara pembuatnya berapa, kemudian bikin sampelnya bagaimana caranya, akhirnya kan nggak tahu apa kan. Tapi Habib dengan ilmunya itu dikasih tahu semuanya. Nah dia ngambil untung 5 juta dari setiap franchise. Mereka franchise 14 juta, 10 juta itu bisa buat gerobak modal awal itu. Kan bisa 5 juta. Nah untung 5 juta itu dibagi. Jadi semuanya harus pakai ilmu. Nah perekonomian begitu. Jadi ekonomi itu jangan sebatas kita memandang cuma penggarap tanah, ini tanah dan sebagainya. Tadi dibalik itu semuanya itu kita belajar tentang itu semua. Jangan sampai menjadi ibu rumah tangga top kalian. Tapi ibu rumah tangga yang pengusaha bisnis. Kayak situ kok itu. Saya bilang sama istri saya gitu. Saya itu nggak pernah memaksa istri saya jualan. Tapi kalau mau jualan kok nggak apa-apa. Tapi nggak pernah memaksa. Tapi istri saya itu nggak punya jiwa-jiwa bisnis, nggak punya. Seumur hidup itu pernah jualan sekali. Ketika kuliah selama 2 minggu, terus cerita ibunya nangis, kemudian sampai ditambahin lagi, terus balik jualan. Makanya cerita aku masalah semua aku jualan pulang nangis lah. Orang tega, mau tak aku tambah sengsara, kamu. Tapi waktu dulu aku tak mereka berdua ya, dia tak mereka berdua. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada lanjut nomor 3. Hendaknya akan Jadi dibuat akan dilaksanakan sebelum dibuat perjanjian. Yang D bagian penggarap hendaknya jelas apakah harus sepertiga dan seterusnya. nah gitu ya. Jadi bagiannya harus jelas. Setengah, separuh atau sepertiga. Ya tadi yang tadi contohkan tadi itu untuk 10 juta harus dibagi berapa orang. Ya misalkan yang paling sederhana itu Ren, yang paling sederhana ya. Kamu beli di pasar apa, terus kamu titipkan di kantin. Untungnya nanti bagi 2. Kan kamu kan nggak terlalu mikir. Tapi kan santri itu kan nggak boleh. Boleh nggak kira-kira? Coba. Titip bukan di mana nggak? Dulu itu ada Iqbal, kakaknya sama Zaki. Stop. Nah itu Iqbal itu kakak iparnya itu. Nah, itu ini apa namanya? Dia itu ngambil astor sekrupuan loh ya. Warna abang ini loh. Ngerti ya? Sebelum ada di pondok, inisiatornya dia. Inisiatornya dia. Luar biasa. Lah kamu kok dapat inspirasi dari mana Bang katanya itu dia jualan tuh waktu MTS kalau nggak salah. Kalau nggak pas 1 alien. Nah ini makna saya itu lihat di tempat saya ya kan. Terus saya cari di Kertosono. Awalnya itu dibungkusin kan. Ini kan suwiran, itu bal-balan tuh. Akhirnya ternyata nemu yang sudah bungkusan itu tadi. Akhirnya dia tuku awalnya itu nggak dititip di kantin, dijual sendiri. Ada pondokan sih jajan. Akhirnya kondangan petugas kantin nggak boleh, santri nggak boleh berjualan kalau berjualan di depan kantin. Akhirnya di rumah kantin, siswi enggak. Nah awal mula Astor itu inisiatornya ya Iqbal. Aku juga baru tahu dia jualan sebelum saya masuk YTP. Tapi dah, si kerumuan itu deh. Kan orang sibuk kantin rumah Astor kan itu, abang. Masuk kau, total loh perempuan. Di laki-laki itu ada loh. Ada kalau di pasar terosok itu jari-jari itu ada. Ada sampai gendel ini isi 24.
Iya. Allah kok video. Aku nek karo takok adine Zaki lho, mbake iki lho. Selama dia mondok itu 1 bulan, uang sakune ngutuh. Duit jajan itu orang tua dari orang tuanya itu masih banyak. Enggak sistem ekonomi. Belajar ya. Jadi aku itu ketika begini, kamu itu kan sudah belajar Quran hadis kan harus belajar, fikih sebagai belajar. Ekonomi harus belajar. Ojo pelajari hitung duit tok. Terus laba rugi untung dan sebagainya. Tapi bagaimana cara menghasilkan uang? Kira-kira orang materi enggak? Nah, OSIS itu bikin seperti ini. Dekat pelatihannya biasanya dipelajari seminar apa? Training motivasi ya itu training motivasi orang motivasi bulan. Iya, aku sangat berkomunikasi. Makanya buat yang menarik yang belum ada gitu, termasuk bagaimana cara menghasilkan uang, pasif income kan harus tahu. Saya tahu seperti ini itu karena tekanan hidup, akhirnya belajar mandiri. Terus bagaimana cara franchise itu kan belajar mandiri. Maksudnya foto-foto buku, terus nyopot pulang buku, pulang biaya. Jadi saya tahu itu di Bandung, Jakarta, Surabaya tempat produksinya bagaimana. Mereka itu kalau beli itu kayak buku itu sak semen itu. Kemudian mereka kasih ke warung dan sebagainya. Tapi bongkar pasang baju itu kan butuh waktu lama. Karena kita itu kan kayak mau ke Surabaya, tapi kan nggak tahu jalannya. Kan kerambat, lama kan. Tapi kalau kamu tahu jalannya lewat tol, kan cepat nyampainya. Nek gak lewat tol, Solo ya, belum macet dan sebagainya. Kalau lewat tol, meskipun bayar, tapi kan lebih cepat sampainya. Sama kayak sekolah ini, makanya training motivasi bisnis itu mahal-mahal ya karena kan kayak gitu. Ada ilmunya. Nah, cari apa namanya? Alumni ITB misalnya yang tempatnya gagal itu loh. Yang gagal alumni ITB yang mau diundang ternyata gagal karena anaknya lagi sakit. Itu diundang yang sukses. Yang jadi dosen dulunya itu masnya itu tinggal di Pantai itu jalan montel 1 jam. Bahasa sana loh, rumahnya Pak. Montel, sama tahu montel? Tahu montel? Iya, ini. Bukan enggak. Itu tiap hari loh. Libur itu hari Jumat. PP, bayang loh. Hah? Kamu ngono ya, udah dipakai tempat cuma biar ada zaman saya iyo, kamu juga. Iya loh. Tapi kan kita lihat perjuangan prosesnya itu. Terus dari kau bisa berhasil itu bagaimana? Ya diundang apa namanya alumni ITB yang jadi penulis buku, penulis koran. Buku kan ya dapat itu deh, dapat apa namanya? Uang kan? Kita kan harus tahu. Terus diundang alumni ITB yang pengusaha sukses, tips-tipsnya bagaimana? Kenakan pengusaha gagal. Ini juga bintang aku tambah gagal terus. Hah? Iya, gimana ya? Bismillah tahun kira 2025. Aku nonton we. Amin. Beda lah iso lupa. Sudah cukup atau lanjut lagi? Cukup. Pak. Gitu, Pak speaking biar enggak Ada pertanyaan? Terakhir, hikmah orang kebun terakhir. 1, dapat terpenuhi kemakmuran bersama. Jadi pemilik kebun dan penggarap kebun kalau untung mendapatkan kemakmuran bersama. Saling memberi manfaat antara kedua belah pihak, tidak merugikan tapi saling menguntungkan ya. Ketiga, bagi pemilik tanah merasa terbantu karena kebunnya terawat.
awalnya ia tidak bisa merawat, karena dia yang merawat, dia merasa terbantu, kemudian menghasilkan juga. Jadi sama-sama menguntungkan. Kalau dalam bahasa ilmu MIPA itu apa? Simbiosis mutualisme ya. Jadi sama-sama menguntungkan. Saya kira cukup. Saya kira tidak ada pertanyaan. Oke, saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.